Deviani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Muara Enim. Kali ini saya ditemani oleh seorang guru matematika, yaitu Ibu Anita Ruslina. Baik, kita langsung saja ya Ibu Anita. Saat ini saya akan mengobservasi cara pembelajaran Ibu Anita di dalam kelas. Tapi sebelum saya mengobservasi Ibu, di sini saya ada yang namanya praobservasi, di mana praobservasi itu tujuannya itu untuk yang pertama mengamati strategi pengajaran, terus mengidentifikasi kebutuhan siswa, mengevaluasi kinerja guru, lalu meningkatkan praktek pengajaran serta pengembangan profesional dari guru, dan terakhir memahami dinamika kelas. Nah, kira-kira Ibu Anita bisa ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Anita berkaitan praobservasi ini. Ibu Anita sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Mari kita mulai ya Ibu. Ya, Ibu Nur. Di praobservasi ini yang saya ingin tahu, pertama itu apa yang akan saya amati pada saat nanti saya mengobservasi Ibu? Kira-kira apa? Pada saat Ibu Nur nanti, kita kan pasti akan masuk ruangan ya Bu ya, proses KBM. Mungkin nanti Ibu Nur akan mengamati satu metode pembelajaran saya yang akan saya berikan kepada siswa. Yang kedua, tahapan pendekatan saya, apa yang saya lakukan terhadap siswa. Datu lanjut lagi proses pada KBM itu tersendiri. Dan nanti juga ada hasil evaluasinya dari proses KBM tersebut. Iya, berarti semua proses ya Ibu ya. Oke. Yang kedua, ini apakah ada aspek tertentu yang perlu difokuskan dalam interaksi antara guru dan siswa? Terus Ibu nanti menggunakan metode pengajaran atau adakah manajemen kelas nanti pada saat observasi? Ada Ibu. Biasanya setiap saya mengajar pasti ada metode yang saya gunakan. Kalau saya tidak menggunakan metode, berarti nanti akan takutnya melenceng dari tujuan atau sasaran yang akan saya inginkan pada proses KBM tersebut. Sudah itu, setelah saya memiliki metode, juga saya ada pendekatan terhadap, karena karakteristik siswa atau depresiasi siswa itu kan berbeda-beda. Jadi saya juga harus memahami gaya karakteristik siswa dan gaya belajar siswa. Jadi saya bisa menguasai kelas. Baik. Lalu apakah Ibu telah memberikan informasi terlebih dahulu tentang apa yang akan diajarkan atau aktivitas yang akan dilakukan pada hari itu? Sudah tentunya, karena gini, saya berhubungan langsung kepada setiap kelas yang saya ajar. Saya menghubungi wali kelasnya dan saya meminta kepada wali kelasnya untuk saya digabungkan ke dalam grup WA siswa yang saya ajar. Sehingga sebelum saya belajar, saya menginformasikan apa materi yang akan kita pelajari besok, atau sebelum saya belajar untuk materi selanjutnya, saya memberitahukan pada pertemuan sebelumnya untuk sudah itu, adakah persiapan khusus yang Ibu lakukan sebelum pembelajaran? Ada, pastinya ada. Biasanya itulah ya perbedaan kita Ibu Nur ya terhadap siswa. Mungkin ada pepatah mengatakan beda guru dengan siswa itu hanya berbeda dalam satu malam. Nah, mungkin sebelum itu saya membuka kembali materi apa untuk mengingat, dan saya membuat mungkin soal yang telah saya kelompokkan terhadap karakteristik atau gaya belajar siswa kan berbeda-beda. Jadi saya telah membuat soal yang berbeda-beda. Jadi Ibu sudah menyiapkan LKPD terlebih dahulu. Lalu kondisi ruang kelas yang seperti apa nantinya yang akan Ibu terapkan pada saat observasi?
atau atmosfer kelasnya seperti apa nanti? Kondisi kelas yang saya terapkan itu tentunya sebelum pertama kali seperti ini ya, ini kan tahun ajaran baru. Iya. Jadi sebelum materi dimulai, saya pada saat perkenalan membuat manajemen kelas, kesepakatan kelas terhadap siswa, sehingga akan tercipta suasana kondisi yang bisa kita kontrol akibat dari kesepakatan kelas tersebut. Dan biasanya saya belajar itu dalam bentuk berkelompok-kelompok. Itu aja situasi kelas. Iya. Lalu rencana pelaksanaan yang mencapai tujuan ya Bu ya, apakah ada strategi khusus yang Ibu terapkan untuk bisa sampai ke tujuan Ibu pada saat pembelajaran nantinya? Ya, tentunya adalah mungkin lebih pendekatan ke siswanya ya Bu ya. Pendekatan ke siswanya tentunya pendekatan khusus, misalnya strategi pengajaran yang berbeda pada setiap materi. Saya pilih-pilih dulu mana metode yang terbaik digunakan untuk materi ini. Setiap materi itu kan pasti berbeda-beda metodenya. Sudah itu LKPD-nya juga saya buat sedemikian hingga agar mudah dipahami oleh siswa dan apa yang kita inginkan tercapai, kita inginkan pada LKPD itu tercapai. Mungkin itu Bu. Iya. Terus tindakan konkret yang ingin Ibu ambil setelah observasi untuk meningkatkan pengajaran Ibu nantinya setelah saya observasi, kan ada yang gini, perlu mungkin setelah observasi mungkin hasil evaluasi, mungkin pada saat saya KBM itu langsung ada kekurangan yang masih belum tercapai, kekurangan yang belum bisa saya terpenuhi. Nah, mungkin dalam observasi pada Ibu Nur saya bisa mengetahui apa kekurangan saya pada saat proses KBM. Butuh masukan yang baik. Yang terakhir Ibu ya, adakah kekhawatiran yang Ibu alami saat pas pra ini nanti akan menuju ke observasi? Ada tidak? Bismillah aja. Okay. Bismillah, pokoknya nanti kan bisa di prosesnya kita hadapin. Baik Ibu. Nanti Ibu akan mengajar di kelas berapa Ibu? Kelas 10 tata busana. Nanti kita kelas 10 tata busana. Oke. Di kelas 10 tata busana kita ketemu hari apa Ibu? Kita ketemu nanti hari Rabu aja Ibu ya. Karena saya ada jam di kelas 10 tata busana. Pada hari Rabu itu ada jam, 4 jam. Saya mengajarkan di sini matematikanya 4 jam per minggu ya Bu ya. Iya. Itu jam berapa ya Ibu kira-kira? Bisa pagi jam 8 Ibu, 8.20 kita mulai. Iya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih atas bantuannya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pra observasi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adelia Said. Dan di Alfa, karangan Adelia Said. Ada lagi? Dan diingat ya, pelajaran kita pada hari ini yaitu melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sudah tentang perbandingan trigonometri. Hari ini kita melanjutkan tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Kemarin kan pertanyaan ibu, di kuadran keberapa nilai sinus, cos, dan tangen bernilai positif? Satu. Oke, satu. Kelompok satu. Kuadran pertama. Kelompok dua. Oke, kelompok empat. Oke, kuadran pertama. Kelompok dua. Kuadran pertama. Kelompok lima. Kuadran pertama. Berarti selanjutnya akan ibu beri pertanyaan diagnostik, yaitu tentang pada kuadran keberapa nilai sin bernilai negatif. Di bahan aja ibu berikan. Ada yang bisa menjawab? Pada kuadran keberapa nilai sinus bernilai negatif? Ketiga. Kuadran apa? Kuadran apa? Kuadran tiga. Bernilai negatif. Nilai sin yang bernilai negatif. Tiga. Berapa? Kelompok satu? Tiga dan empat. Kelompok dua? Oke. Kelompok tiga? Oh, dua dan tiga. Benar? Dua dan tiga. Penjelasan di bahan ada. Oke, dua dan tiga. Kelompok empat? Nilai sin berapa? Yang bernilai negatif? Kuadran dua. Kuadran ketiga. Oke. Kelompok lima? Tuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ibu harapkan kalian semua dapat satu, mengidentifikasi trigonometri di berbagai kuadran. Yang kedua, menentukan nilai rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Yang ketiga, mengidentifikasikan perbandingan trigonometri untuk sudut negatif. Yang keempat, menggunakan perbandingan kontekstual. Kontekstual itu adalah kehidupan, contoh kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, adapun desain pembelajaran pada kali ini menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Problem Based Learning itu ada 4 sintak yang harus kita lalui, ada 5 sintak yang harus kita lalui. Yang pertama, sintak pertama, ibu akan memberikan orientasi masalah kepada kalian. Yang kedua, kalian dibentuk menjadi kelompok-kelompok. Sintak ketiga, membimbing kelompok untuk berdiskusi. Sintak keempat, menyajikan kalian dapat menyajikan hasil diskusi. Sintak yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Oke, jadi kita akan hari ini akan melalui sintak itu semua. Ya, pelajaran pada hari ini capai metode PBL tercapai. Oke, lanjut ya. Nih, ini pertanyaan buat tadi, pertanyaan tematik ibu tadi ya, sudah bisa dijawab. Kuadran ke. Oke, sekarang kita sudah tahu alur kita pada hari ini, kita masuk ke sintak pertama. Sintak pertama, ibu memberikan orientasi permasalahan pada peserta didik. Nah, itu bisa kalian lihat di PPT itu atau bisa kalian lihat di LKPD. Ibu bagikan LKPD dulu ya. Dan tangan ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Tuh, soal pertanyaan matematika itu sudah jawab dan kalian
kanan bernilai positif. Nah, itu ada yang kosongnya di sini ya? Ada yang kosong. Sinus di sini belum ada nilainya di kuadran kedua. Sinus di sini belum ada di kuadran ketiga nilainya, di kuadran keempat. Kosinus di kuadran kedua ada 4, tangan di kuadran kedua ada 3. Nah, nanti bisa menjawab soal yang kita tadi ya, kalau sudah dengar PAD. Oke. Jadi tolong tabel ini kalian isi berdasarkan bahan bacaan yang yang kalian proyek kemarin ya. Sekarang kita masuk sintak kedua. Sintak keduanya kalian sudah sudah berkelompok-kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ketuanya kita, kelompok 2 ketuanya Joy, kelompok 3 ketuanya Deskal, kelompok 4 ketua Maya, kelompok 5 ketuanya kan Mas 3. Oke, sudah ada 5 kelompok. Oke, sudah ada 5 kelompok. Itu di LKPD ada berapa permasalahan? Ada 4 permasalahan. LKPD juga. Oke, ada 4 permasalahan. Nanti setiap kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kalian kerjakan soal nomor 1, 2, 3, dan 4 yang ada LKPD secara bersama-sama dan berkolaborasi. Oke. Silakan. Ya, sih apa sih? Sih desa. Desa artinya depan san ya. Sekan itu apa? Kebalikan dari kas. Kebalikan dari kos. Per. Jadi kalau kosnya 2 berarti dia 1 dibagi 2. Gitu. Per. Itu sekan. Nah, coba cari sekan. Ya. Ngerti? Bisa bayangin nggak? Kan dia nyikunya di sini kan? Dia sikunya. Nah, kalau kita gambar di tiga siku udah gini. Yang tingginya mana? Nah, iya betul. Ini tingginya. Siku-sikunya di sini. Yang ditanya tuh yang ini X-nya. Yang ini yang ditanya. Nah, dia sudah tahu jarak ini.
Panjang rusuk piramida. Nah ini panjang rusuk. Panjang rusuk itu sama dengan jari-jarinya. Berapa ini? 600 meter. Yang ditanya ini menggunakan apa dia? Kenapa dia menggunakan sil? Karena sil tadi apa sil? Isi apa? Yang diketahui apa? Nah ini rusuk. Ini namanya rusuk. Ini satu. Ini namanya rusuk. 1, 2, 3. Piramida itu hampir kayak sini ya, kayak persegi ya, sama ya isinya ya, sama semua ya. Nah, sana ada lagi kan di luar sana ya. Nah ini rusuknya berapa? 600 meter. Oke, 600 meter. Berarti dari sini ke sini 600 meter ya betulnya tingginya. Kenapa dia pakai sin? Karena yang diketahui sin itu apa sin? Isi apa lagi? Depan, permiring, gemi, ya kan? Nah ini miringnya yang paling panjang. Ini kan ini rusuk bukan? Ini rusuk bukan? Ini rusuk bukan? Ya rusuknya. Oke, sebelum kita lanjut ke cinta keempat, kita ya SBT supaya semangat untuk tidak gugup maju ke depan. Madep kiri. Ayo, madep sini, hadap sini. Hadap sini ya. Warna biru. Yang lainnya perhatikan ya, supaya mengerti jawaban temannya. Ada di kan ya, ada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyelesaikan permasalahan 1 dengan mengingat kembali definisi fungsi trigonometri dan juga memperhatikan tentang hidup di kuadran tertentu. Terdapat perbedaan antara positif dan negatif pada setiap unsur X dan Y, sehingga memiliki pengaruh pada nilai perbandingan fungsi trigonometri. Coba perhatikan gambar dan tabel seperti samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya yang kedua ini dijelaskan nilai trigonometri. Oke, pada soal nomor pertama ditanyakan adalah sin 135 derajat. Pada sin 135 derajat
min 90 ditambah alfa sama dengan cos alfa. Sin 90 ditambah 45. Kenapa 45? Karena 90 ditambah 45 hasilnya adalah 135 derajat. 90 tambah 45 sama dengan cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Pada pertanyaan yang ke B adalah cos 210 derajat. Cos 270 dikurang alfa sama dengan min sin alfa. Cos 270 dikurang 60. Kenapa 60? Karena 270 dikurang 60 hasilnya adalah 210. Sama dengan min 9 sin 60 sama dengan min 1/2 akar 3. Pada pertanyaan ke C ditanyakan tan 315 derajat. Tan 270 ditambah alfa sama dengan min kotan alfa. Kotangan apa? Kotangan apa nih? Ya, kotangan apa? Tan sama dengan 270 ditambah 45 sama dengan min kotangan 45 sama dengan min 1. Seperti yang ada di sini. Ini adalah rumus-rumus kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, dan kuadrat 4. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dia. Ulangin apa? Untuk rumus pada yang kedua bisa pakai rumus yang 180 derajat. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Maya. Antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya itu ya.
Tidak bisa. Karena gambar kuadrat. Oke, ini ya. Nah, ini ya. Coba kalian lihat. Ini ya, untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, di kuadran kedua ini antara 90 sampai 180 derajat. Jadi, dia bisa menggunakan dua rumus. Mau menggunakan rumus 90 per alfa atau 180 min alfa, gerak alfa. Oke, jadi boleh dua. Terserah. Nanti hasilnya sama. Lihat, ini kalau kita menggunakan sin 90 derajat cos alfa, dapatnya cos alfa. Berapa cosnya? Ini cosnya. Berapa cosnya? Dapatnya cos berapa itu? Joy, cos 40? 45. Cos 45 berapa nilainya? 1/2 akar 2. Iya, betul. Yang kedua. Sekarang kalau dia menggunakan sin, menggunakan 180 derajat. Tadi tanya kan sin kan? Sin 35 kan? Jadi menggunakan rumus sin, jangan menggunakan rumus cos atau kan? Jadi menggunakan rumus sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Sin alfa sekarang 180 derajat dikurang berapa supaya dapat 135? Berapa dapatnya? 45. Berarti kita cari nilai sin 45. Berapa ditambah trigono? 1/2 akar 2. Sama enggak? Ya bisa? Sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu pada Ibu masuk sintak kelima. Sintak kelima tadi apa Ibu? Mengevaluasi penyelesaian masalah. Bersama-sama kita mengambil kesimpulan. Oke. Jadi kesimpulan pada kita kali ini kan kita membahas trigonometri berbagai kuadran. Nah inilah tabelnya yang harus kalian pahami. Gambar trigono di berbagai kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan tadi ada lagi untuk di sudut apa? Di negatif ya? Sudut negatif. Oke, kalau kuadran 1 hanya 0 sampai 90 derajat. Dia bermain antara 0 sampai 90 derajat. Ini rumusnya hanya satu. Ini kesimpulan kita pada hari ini. Jadi ini sinnya, cosnya, dan tangannya rumusnya. Kalau dia di kuadran kedua, untuk mencari nilai perbandingan trigono di kuadran kedua ada dua rumus. Karena dia intervalnya di sini 60 derajat sampai 180 derajat. Oke, kalau dia di kuadran ketiga, dia intervalnya 180 derajat sampai 270 derajat. Jadi dia bisa pakai 180 plus alfa atau 270 ya dikurang alfa. 70 derajat dikurang alfa. Nah ini sama. Kalau di kuadran keempat, habis ya sama seperti kuadran ke-1. Bisa dia 270 sama 300. Kalau 300 dikurang, bisa nggak rumusnya 360 dikurang? Di buku baru aja coba lihat. Ada nggak di kuadran keempat ini bisa menggunakan 270? Ada. Bisa dia. Bisa menggunakan 360 derajat. Dan di sini harus ada lagi. Sin 360 derajat dikurang alfa. Ada di buku. Di buku ada ya? Buku aja. Nah nanti di sini tambahkan. Berarti hanya untuk kuadran pertama dia satu rumus. 2, 3, dan 4 dia mempunyai 2 rumus karena dia terletak di interval. Interval itu jadi kalau dia terletak di interval tidak menutup kemungkinan. Ada 2 rumus. Sekarang kerja individu lagi ya. Tidak tadi kita kolaborasi sudah mengerjakan KPD. Sekarang kita kembali ke individu walaupun kalian berkelompok tapi tugasnya individu. Silakan kalian buka HP Anda untuk mengerjakan soal evaluasi yang dikirim di Google Form di grup kita. Silakan. Ibu kasih waktu itu cuma 2 soal ya. Cukup 5 menit. 5 menit. Aku 7 menit. Untuk percaya belum dan belajar kita mana? Silakan kalian buka Google Drive-nya. Kita sekarang masuk ke penutup pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran
ada banyak ya. Satu ya, refleksi ya. Refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan tulis alasannya. Coba-coba aja 5 menit. Ibu mengingatkan untuk materi minggu depan yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Kita bahas hari ini sampai 300. Dia tuh ada sudut yang besarnya lagi sampai ribuan, namanya derajat dan sampai 360 derajat, sampai 360 derajat. Lebih besar dari 300. Untuk kalian pelajari di rumah. Oke, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Yuk, kelas. Ya, sebelum kita baca doa dengan doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengadakan pasca observasi yang dibersamai dengan PT saya Ibu Eka Yanti dan guru yang sudah saya observasi Bu Anita Sulinani. Baik, Bu Anita, kita akan melakukan pasca observasi dari kegiatan kita observasi kemarin. Di sini saya berterima kasih Bu Anita sudah meluangkan waktu untuk pasca hari ini. Bagaimana perasaan Ibu saat kemarin sudah saya observasi? Terima kasih sekali Ibu Nun atas waktunya. Secara umum observasi yang kemarin itu menurut saya yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit atau banyaknya perbaikan. Bagaimana menurut Ibu Nun pandangan Ibu kemarin? Oke, mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan ya Ibu Anita untuk lebih dalam tentang pasca observasi ini. Yang pertama, apa menurut Ibu aspek yang paling berhasil dalam sesi pengajaran kemarin? Menurut saya yang umumnya dalam proses KBM-nya secara umum saya memberikan materi itu sudah yang terbaik, dan saya lihat juga siswa secara berkelompok individu dan bisa berkelompok membawa dalam kelompoknya untuk memberikan sumbangsi ide-ide mereka dalam tulisan dari KBM secara baik. Dan terlihat siswa sudah aktif dalam berperan aktif dalam kelompoknya. Sekali itu, namun pada saat observasi itu ada beberapa area yang mungkin bisa diperbaiki ya gitu ya. Di sana misalnya ada beberapa siswa tampak kebingungan dalam pada saat Ibu menjelaskan yang pada instruksi tugas. Nah, di situ apakah Ibu menyadari hal tersebut? Kalau ada anak merasa bingung pada saat itu? Memang dalam mereka dalam mencapai KPD tersebut memang ada, saya lihat beberapa siswa yang tampak masih bingung. Nah, disitulah saya bingung juga apa penyebabnya. Mungkin apa saya dalam menjelaskan materi itu terlalu cepat, atau pemberian tugas materi KPD itu belum jelas pada siswa tersebut. Itu mungkin yang salah satunya. Selain itu Ibu ya, ada beberapa siswa juga saya lihat tampak kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Nah, apakah Ibu punya ide yang ide baru untuk agar anak tersebut dapat berpartisipasi pada saat pembelajaran secara berkelompok? Oke, mungkin di situ solusi saya pada saat itu saya mendekati siswa tersebut.
dan saya menggunakan dorongan atau dorongan dengan menggunakan kata-kata atau pendekatan secara pribadi ke siswa tersebut, menanyakan hal apa yang membuat siswa tersebut masih bingung dalam kerja kelompok tersebut. Bagus sekali. Apa namanya itu? Mari kita refleksi bersama ya Bu ya. Untuk itu bagaimana Ibu menilai keefektifan metode pengajaran yang Ibu ajarkan pada hari ini? Oh, dalam kerja kelompok itu saya juga menggunakan pendekatan ya, penilaian pendekatan ya Bu ya, pendekatan terhadap individu siswa itu sendiri. Jadi dalam mereka bekerja kelompok itu saya mempunyai instrumen pendekatan yang pada saat mereka mengerjakan tugas KKP itu saya cek secara pribadi, saya melindungi mereka. Itu yang saya gunakan pada saat mereka berkolaborasi dalam kelompok. Itu untuk Ibu ya, dalam tempatnya seperti itu. Lalu berdasarkan refleksi ini ya, apa yang menurut Ibu perlu dilakukan untuk perbaikan? Oke, setelah saya menanyai siswa tersebut secara pendekatan pribadi sesuai yang kebingungan tadi saya menyadari di situ saya dalam hal menyampaikan materi mungkin siswa itu belum terlalu jelas, mungkin kecepatan. Yang kedua yang terjadi pada soal LKPD itu siswa itu belum menangkap apa maunya saya yang ditanyakan dalam soal LKPD tersebut. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya akan memperbaiki teknik yang saya gunakan dalam metode saya akan saya ubah, dan LKPD itu mungkin akan saya perbaiki kembali menjadi lebih jelas siswa untuk menangkap pertanyaan apa yang saya butuhkan, yang saya tanya dalam soal LKPD tersebut. Baik, lalu bagaimana jika Ibu mencoba menyiapkan panduan instruksi yang lebih berstruktur ya, berstruktur dan menggunakan teknik pertanyaan yang terbuka selama berdiskusi. Bisa kita lihat dengan perkembangan pada observasi berikutnya. Ibu itu kurasa memang tidak bagus ya Bu ya, mungkin di dalam LKPD tadi perlunya instruksi ya Bu ya, instruksi pengerjaan pada soal LKPD yang lebih jelas dan terstruktur. Itu menurut saya ide yang bagus Bu. Oke, saya akan terima itu dan saya akan perbaiki dalam tugas selanjutnya. Sama-sama Ibu. Saya yakin dengan langkah yang Ibu ambil kali ini mungkin akan dapat meningkatkan proses belajar mengajar Ibu nantinya, dan kedepannya siswa juga lebih terarah untuk proses pembelajarannya. Bisa saja Ibu. Nanti kita beberapa minggu lagi melakukan observasi. Terima kasih Ibu Nur atas petunjuknya yang telah untuk refleksi observasi kita sebelumnya dan akan saya perbaiki untuk observasi selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Nur. Oke, baik, terima kasih bagus sekali ya. Jadi hasil coachingnya ya, jadi dari Ibu Nur sebagai coach dan Ibu Anita sebagai coach ya, dalam proses pasca observasi ini jadi terlihat alur kedepannya. Jadi dari mulai yang awal di apa kita ambil pelajaran ya, kemudian tujuan yang tadi juga sudah disampaikan juga ya, tujuan perbincangannya, kemudian juga sudah ada bagaimana langkah-langkah untuk perbaikan, dan juga solusi yang disampaikan itu bukan hasil dari si coachnya yang memberikan solusi, tapi informasinya yang seharusnya memang dilakukan itu yang terbaik adalah si coachnya yang menemukan sendiri solusinya. Jadi agar proses coaching ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan juga si coach ini tidak merasa digurui oleh si coach. Saya rasa itu saja Ibu Nur dan Ibu Anita untuk proses coaching ini sudah luar biasa, sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu Eka atas refleksinya. Baik, saya akhiri pasca observasi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
sekolah perusahaan